Desa Sigalingging. Desa Sigalingging adalah salah satu dari 6 desa di Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Jarak tempuh dari desa ke kota kurang lebih 20 menit dengan kendaraan bermotor. Mayoritas etnik yang bertempat tinggal di desa ini adalah etnik Batak Toba. Namun, tidak sedikit pula etnik lain yang berimigrasi ke desa ini, seperti etnik Karo, Simalungun, Nias, Jawa, Sunda, dan bahkan etnik Dayak pun sudah mulai berbaur di desa ini karena kebiasaan masyarakat yang ramah dan menerima orang baru atau tamu. Bagi sebagian masyarakat di desa ini, tamu adalah orang yang paling istimewa. Kebudayaan yang masih melekat, tamu dianggap sebagai orang yang dihormati dan dihargai. Desa ini berada di atas bukit bagian utara yang terdapat banyak hutan lindung yang masih hijau. Desa ini sangat dingin dan sejuk. Pagi, sore, dan malam hari, udara terasa sangat dingin, sedangkan di siang hari, udaranya panas. Hamparan perkebunan yang beragam yang berada di tengah desa ini menjadi pemandangan yang indah untuk sekitaran penduduk. Sumber mata air yang banyak, yakni dari pam langsung, dan banyaknya sungai-sungai yang terdapat di desa ini, sehingga masyarakat setempat tidak kekurangan air bersih. Di desa ini, sawah tidak begitu banyak. Namun, hasil perkebunannya sangat beragam, seperti tanaman kopi, tanaman cabai, sayuran-sayuran hijau, hingga buah-buahan. Tanah yang begitu subur yang meningkatkan hasil-hasil perkebunan yang dikelola oleh masyarakat setempat. Maka sangat jarang mereka mengalami gagal panen. Namun, ada sedikit pula yang mengalami gagal panen akibat perubahan cuaca yang tidak menentu atau berubah-ubah. Masyarakat Sigalingging ini biasanya memanen hasil perkebunannya tidak terlalu lama, karena masyarakat setempat memiliki inisiatif tersendiri untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya saja, masyarakat setempat sudah memikirkan bagaimana teknik pertanian yang harus mereka jalankan, di mana jika mereka bertani, mereka harus menggunakan teknik perkebunan bergilir. Misalnya, jika mereka menanam cabai hingga menunggu sampai panen, maka sebelum cabai tersebut panen, mereka harus sudah menanam bibit baru lagi, agar setelah masa panen cabai pertama habis, mereka tidak terlalu lama untuk menunggu hasil perkebunan selanjutnya. Begitu luas bukan cabai yang mereka tanam? Ini merupakan teknik pertanian yang sering mereka lakukan. Jadi, mereka tidak akan khawatir bagaimana mereka akan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Selain menanam cabai, mereka juga menanam jagung di lahan kosong mereka. Namun, ada juga yang menanam jagung di lahan yang sangat luas untuk menambah pemasukan dari penghasilan mereka. Selain itu, masyarakat juga kerap menanam buah-buahan di lahan kosong mereka atau bahkan di samping rumah mereka. Mereka melakukan ini untuk mereka konsumsi atau bahkan mereka jual untuk mendapat keuntungan yang lebih besar dari buah-buahan yang mereka tanami. Begitu banyak inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat untuk menambah kebutuhan sehari-hari mereka. Jadi, masyarakat Sigalingging ini sudah mulai berpikir lebih ke depan untuk lebih maju dan lebih baik ke depannya. Nah, hari ini saya akan mendalami apa-apa saja yang menjadi potensi alam yang ada di desa Sigalingging ini. Jadi, terus ikuti saya. Nah, ini adalah perjalanan saya di mana saya akan mengeksplor satu lokasi tentang tumbuhan yang akan saya dalami lebih dalam. Lokasinya berada di sekitaran perkebunan desa yang tidak jauh dari permukiman warga. Untuk lokasi yang akan kita tuju, kita hanya berjalan kaki saja, karena jarak tempuh yang akan kita jalani tidak begitu jauh dari permukiman warga. Kita hanya masuk ke simpang yang akan membawa kita ke lokasi tersebut. Perjalanan saya dihiasi dengan tumbuhan hijau yang dingin dan sangat sejuk. Di
Di perjalanan saya ini, kita juga dapat bisa melihat banyak rumah-rumah yang dibangun di dekat perkebunan mereka sendiri, karena mereka lebih mudah dalam mengelola tanah yang mereka miliki. Nah, di sini kita bisa melihat perkebunan yang masyarakat setempat tanami. Mereka menanam tanaman di dekat perumahan. Di perjalanan saya kali ini, tidak terlalu menguras tenaga, karena jarak yang saya tempuh tidak terlalu jauh. Nah, di sini saya sudah sampai di lokasi yang saya tuju. Nah, di sini saya sudah bertemu dengan seorang ibu rumah tangga, yaitu Ibu Ersinaga. Beliau berumur 48 tahun yang berprofesi sebagai petani biasa. Dia adalah seseorang yang akan menunjukkan tempat di mana tumbuhan binahong tersebut berada. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pertumbuhan dari tumbuhan binahong tersebut. Di sini, tumbuhan binahong ini menjalar ke permukaan tumbuhan yang di dekatnya tumbuh, seperti pohon alpukat, maka pertumbuhan dari binahong ini sangat cepat. Ibu Ersinaga ini adalah salah satu pembudidaya tumbuhan binahong tersebut. Di sini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya dalami lebih lanjut. Di sini, saya mengatakan, dari mana pertama kali ibu itu mendapatkan tumbuhan binahong tersebut? Dulu ada anak kecil, kulitnya terbakar. Udah itu daunnya dioles, sembuh. Lukanya hilang. Gitu. Udah itu kalau kita panas dalam, kita bisa makan buahnya atau daunnya. Jadi, tumbuhan binahong ini sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh. Iya. Kalau kita istilahnya ada jerawat-jerawat di muka, kita taruh ini binahong, kita meresapi dingin, jerawatnya hilang dan bersih. Lalu, saya bertanya, hal apa yang selanjutnya ibu tersebut lakukan setelah mendapatkan dan mengetahui tanaman tumbuhan binahong ini? Saya tetap rawat binahong ini, walaupun istilahnya ada kejadian apa, tetap saya rawat supaya nanti bila saya panas dalam atau jerawat di pipi atau kena bakar, saya bisa oleskan daun sama sama buahnya. Nah, selanjutnya saya menanyakan kepada ibu tersebut bagaimana cara pengolahan dari tumbuhan binahong ini. Nah, di sini kita bisa melihat ibu itu hanya menghaluskannya dengan sendok dan cara pengolahannya ini
juga dapat ditumbuk halus menggunakan alat penghalus atau penghancur, karena tumbuhan ini sangat mudah diolah. Bahkan bisa dikunyah dengan mulut. Ini mengolah untuk muka biar mukanya bersih. Bisa ditumbuk. Nah, jadi daun binahong ini lendirannya banyak. Lendiran ini yang membuat muka kita kinclong. Nah, kan ini kan banyak apanya dingin seperti air es. Udah itu, bila muka kita biar cantik, kita oleskan kayak gini. Jadi ini digunakan tanpa campuran apapun, Ibu. Kita tunggu sampai 30 detik. Inilah cara penggunaan binahong. Udah itu, kalau anak-anak istilahnya panas dalam atau bibir pecah-pecah, daunnya bisa dimakan 1 atau 2 helai. Gitu. Jadi itu bisa digunakan ke bibir yang pecah-pecah. Iya. Bunganya kan ini nanti kan ada bunganya. Kalau kita bibir kita pecah-pecah, bunganya itu batunya itu butirannya itu bisa kita oleskan ke bibir. Pokoknya banyak deh kegunaan binahong ini. Kena panas, kena air bakar, panas dalam, jerawat, sakit perut. Kalau kita istilahnya susah buang air besar, kita makan daunnya 4 atau 5 helai, bisa lancar kita BAB gitu. Ambeien lagi. Udah banyak mempraktekkan ini. Contohnya inilah. Jadi Ibu sudah sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya? Udah. Makanya tengoklah, saya udah umur 48 tahun. Muka saya kan bersih. Nggak ada panu, kan bersih kan? Jadi tumbuhan binahong ini sangat bermanfaat ya, Bu, untuk kesehatan tubuh manusia. Iya, pasti. Jadi tumbuhan binahong ini sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia, di mana tumbuhan binahong ini memiliki khasiat yang dapat menyembuhkan segala penyakit yang terdapat pada tubuh manusia. Selanjutnya, tumbuhan lain yang akan saya dalami lebih lanjut adalah daun sisik naga. Beliau akan menunjukkan di mana keberadaan dari tumbuhan tersebut. Nah, di sini beliau sudah menunjukkan di mana keberadaan dari tumbuhan sisik naga tersebut. Kami akan mendalaminya lebih lanjut. Sisik naga adalah tanaman rambat yang biasanya tumbuh dan melekat pada tumbuhan yang ditumpangi. Di sini biasanya tanaman sisik naga melekat di pokok kopi. Orang-orang biasanya menganggap tanaman ini sebagai tanaman sepele karena dianggap dapat merusak tanaman lain mereka. Padahal sisik naga ini memiliki kandungan yang sangat berkhasiat bagi kesehatan tubuh manusia. Ini daun sisik naga sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya bisa mengobati rematik, gondok, sariawan, gangguan pencernaan. Itu manfaatnya sangat banyak dan sangat berguna. Dan saya ini
lengket di pohon kopi, dan saya selalu merawatnya. Sejak saya kerja, saya selalu makan satu buah daun naga. Rasanya kayak ada asam asin, asam ada asinnya, tapi sangat bermanfaat bagi manusia. Contohnya saya selalu sehat, penyakit pun hilang. Itulah semenjak saya menggunakan daun sisik naga ini. Gitu. Lalu apakah daun sisik naga ini bisa dimakan setiap hari atau digunakan setiap hari? Bisa. Saya selalu mengkunyah satu buah setiap hari sisik naga ini, karena saya tidak merasakan kecapean apa dan sakit-sakitan, nggak pernah. Makanya saya selalu rutin memakannya, walaupun satu daun per hari. Jadi cara pengolahan selain dikunyah langsung, bagaimana cara pengolahan dari sisik naga ini bisa digunakan untuk dimanfaatkan ke dalam kesehatan tubuh manusia? Nah, kita ambil daun sisik naga 10 butir atau 15 butir. Udah itu kita rebus. Udah itu kuahnya kita minum. Itu aja. Pencernaan pun lancar, rematik pun hilang, dan penyakit yang mau melengket pun bisa dicegah. Jadi ini tanpa campuran lain ya, Bu? Tanpa campuran. Bisa dicampur, tapi kita carilah yang sejurus sama dia. Itu aja. Jadi ini penggunaannya jangan terpapar oleh sinar matahari ya, atau karena Tapi kalau kita ambil buah naga ini, jangan kena sinar matahari. Nanti kalau kena sinar matahari jadi jadi hilang. Sebaiknya kita ambil, kita taruh langsung plastik, kita bawa ke rumah, nggak usah kena sinar matahari. Nah, gitu caranya. jadi sisik naga ini adalah tumbuhan rambat yang melekat pada tempat yang dia tempati. Tumbuhan ini sangat berkhasiat terutama untuk penyembuhan penyakit seperti penyakit gondok, panas dalam, rematik, sariawan, dan gangguan pencernaan.